Selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung di WIJ Waktu Indonesia Jatayu setiap minggu malam jam 19.30 di link Zoom yang kita bagikan di WAG dan juga ada di YouTube channel kita ya, Jata YouTube channel kita asci.jatayu ya. Silakan untuk teman-teman yang ketinggalan podcast-podcast sebelumnya, ya tunggu aja ya, secara bertahap kita akan upload di sana semua podcast yang kita pernah jalankan. Ya, kita masuk ke topik hari ini ya, mengenai leader versus boss ya. Nah, biasanya kalau dicari di internet ya, leader versus boss, keluarnya gambar ini pasti, ya kan? Tapi nanti kita cek deh, ya, apakah benar ya bedanya tuh seperti ini ya. Kalau kalau bos itu duduk kemudian ditarik oleh timnya, terus dia cuma tinggal teriak aja, ayo go 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 ya. Kalau leader let's go, dia bersama apa namanya, timnya ya. Sebelum kita curhat ya, saya mau ngajak kita nonton satu video ini ya. Ini video bahasa Thailand tapi nggak usah khawatir ya, ada bahasa Indonesianya. Tonton dulu ya, ini mengenai pemimpin dan pengikutnya ya. Pemimpin yang baik harusnya seperti ini. เลือกผู้นำต้องเสียสละซื่อสัตย์กล้าตัดสินใจ นี่คือผู้นำและนี่คือผู้ตามผู้นำทำอะไรย่อมมีผลกับผู้ตามผู้นำต้องเสียสละและมีจิตใจเอื้อเฟื้อผู้นำต้องซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนข้ามทีเหรอใช่ไหมผู้นำต้องกล้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่เมื่อผู้นำจะตัดสินใจครั้งใหญ่ผู้นำไม่ดีผู้ตามก็มีแต่หายนะอยากได้ผู้นำแบบนี้หรือครับ เลือกผู้นำต้องเสียสละซื่อสัตย์กล้าตัดสินใจ นี่คือผู้นำเลือกผู้นำต้องเสียสละซื่อสัตย์กล้าตัดสินใจ Lagi ya, kita nonton lagi ya. ำนี่คือผู้นำและนี่คือผู้ตามผู้นำทำอะไรย่อมมีผลกับผู้ตามผู้นำต้องเสียสละและมีจิตใจเอื้อเฟื้อผู้นำต้องซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนข้ามทีเหรอใช่ไหมผู้นำต้องกล้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่เมื่อผู้นำจะตัดสินใจครั้งใหญ่ผู้นำไม่ดีผู้ตามก็มีแต่หายนะอยากได้ผู้นำแบบนี้หรือครับ เลือกผู้นำต้องเสียสละซื่อสัตย์กล้าตัดสินใจ Nah, oke, stop dulu deh di sini ya. Stop dulu di sini ya. Video itu kayak banyak menggambarkan kenyataan gitu ya dalam pekerjaannya. Mungkin Pak Yudi atau teman-teman ada yang mau menanggapi dulu nih video tadi. Oh iya, Eh, ayo teman-teman yang mau curhat-curhat ya, namanya nggak usah disebutin, ya kan? Terusannya nggak usah juga, karena ini direkam juga kan. Silakan ya, Pak Perkasa mungkin punya cerita menarik. Silakan Pak Perkasa, sambil menunggu teman-teman yang lain. Belum sih Pak, saya nyimak aja dulu.
Lah, artinya lancar aja nih kalau mau berkasa nih, ya kan? Belum nemuin yang aneh-aneh nih, Belum, ya belum kan? nemu yang ini sih. Iya, kalau tadi Teman-teman ya, yang lain, kalau tadi ya kalau kita lihat video tadi ya, itu banyak banget kan pengikutnya. Cuman kayaknya belum pantas gitu kan ya, jadi pemimpin. Cuman gara-gara dia pakai jas, ya dia rapi, ya kan, yang lainnya ngikut aja, ya kan. Terus ada eh, anggota timnya yang jatuh, pingsan karena kepanasan. Awalnya saya pas nonton video ini saya pikir Kepanasan. dia ambil payung mau nolongin orang itu. Ternyata enggak, ternyata buat dia sendiri, mayungin diri sendiri. buat dia sendiri. Iya, terus apa? Nyalahin anggota timnya, ya kan? Dia yang tendang kaleng kena preman, anggota tim yang disalahin, ya kan? Terus pelin plan, ya kan? Pelin plan kan? Jalan ke sana kemari nggak jelas, sampai gak Nah, karu-karuan timnya. Nah, terakhir yang paling parah adalah sudah tahu alarm kereta pintu mau lewat, kereta. iya dia tetap Mm-mm. lewat, ya kan? Dia tetap jalan, timnya ditinggal di belakang, ya. Nah, itu tuh menggambarkan satu hal sih menurut saya yang terakhir itu sangat menarik ya. Jadi leader itu harus mengambil calculated risk namanya, ya kan? Sebagai leader kan kita Mm. pasti tidak terlepas dari membuat keputusan, ya kan? Ya, Tapi benar, dan setiap keputusan itu ada resiko, ya benar. kan? Nah, tapi sudah tahu nih resikonya, sebentar lagi kereta lewat, ya, tapi tetap bablas leadernya, ya. Bagaimana nanti aja deh, ya. Pokoknya, pokoknya kalau ada resiko, gue selamatin diri dulu. Nah, kayak gitu tuh, begitu resikonya tidak dikalkulasi, dia bablas, orang pada ikut, ya, dia kabur, timnya yang ditabrak kereta mati. Nah, ini dalam dunia pekerjaan ya, saya lihat dan saya pun mengalami beberapa kali, ya, ini terjadi, ya. Jadi keputusan dibikin oleh leader kita yang jalanin, salah, mengakibatkan kerugian perusahaan, leader tidak mau bertanggung jawab, kan? Ya, dilemparnya ke kita apa aja yang gitu. Dilempar ke kita dan kita Nah, yang mati, kita berkereta. ya leader leader gaya bos lah gitu kan sebenarnya. Leader tapi Iya, bertindaknya seperti bos. betul. Ya kan? Di saya sih ada lah, ya, ngalamin yang begitu tuh karena udah beberapa perusahaan yang jelek, ada yang bagus, ya udah ngerasain juga gitu loh. Emang kalau leader yang berperan seperti bos gitu paling nggak enak gitu loh. Dia hanya sekedar perintah, nanti kalau kelihatan sih tidak terlalu dihitung. Ya, seperti itu tadi kan sebenarnya kan dia kan tetap harus mempertimbangkan risiko kalau mau membuat ini membuat keputusan, dan biasanya keputusan itu harus harus cepat. Terkadang kan kebutuhannya seperti itu. Ya, yaitu asal suruh. Nanti kalau ada masalah rubah lagi karena tidak ditimbang gitu loh. Ya, tidak ditimbang dengan cermat lah Ya, itu. karena kalau salah kan tinggal Eh, salahin bawahannya. iya Pak Haji benar. Dan itu Senpo sering ngalamin lah. Teman-teman yang mau curhat ya, raise hand, open mic ya. Acaranya santai, biar bisa lepas unek-uneknya. Kita pancing dulu deh ya. Nah, ini Biar ringan di sini surat aja. kita pancing dulu. Biasanya sih kalau kita cari munculnya, ini sih nggak bisa gerak. Nah, oke. Biasanya munculnya begini nih, ya kan? Ini saya ambil dari Smart Business ya, webnya mereka. Ya, bedanya bos sama pemimpin. Ya, biasanya gini. Ya, kalau bos pokoknya yang penting dirinya ya.
sentralnya, sentriknya ya, egosentriknya itu pokoknya dia gitu. Ya, dia yang paling benar, dia yang paling bersinar. Ya, kalau pemimpin biasanya mengatakan kita, yuk kita kerjakan sama-sama, kan? Kemudian bos itu biasanya ya ini, ya ya bos gitu kan ya, it's your boss. Ya, tapi kalau pemimpin itu kan kadang-kadang leader itu bukan jabatan, ya, kadang-kadang teman, ya kan. Nah, Iya. walaupun atasan, kadang-kadang dia menempatkan diri juga sebagai sesama teman, ya kan, kolik, ya kan. Nah, terus ada juga yang menyebarkan ketakutan, ya kan. Jadi kita kerja karena takut, ya. Tapi ada juga yang menghargai, ya. Nah, itu yang tadi, ya. Ini say go, yang satu bilang let's go. Terus ada juga yang kayak gini, ya. Bos itu memanfaatkan kita, ya, menggunakan kita untuk kepentingan dia. Ya. Tetapi kalau pemimpin itu membuat kita berkembang, ya. Jadi ada 1001 lah, ya, di dalam apa namanya, di dalam keilmuan itu, bukan keilmuan sih ya. Pokoknya leader dan positif memang banyak sekali teorinya, ya. Bos itu pasti jelek, pemimpin itu pasti bagus, ya kan? Nah, tapi ya pada kenyataannya ya kadang-kadang sesuatu yang kita lihat jelek, ya belum tentu juga loh, ya. Kita mesti lihat, kadang-kadang kita mesti lihat kenapa bos itu atau pemimpin kita tuh melakukan seperti itu. Pak Gali, silakan Pak. Oh, Pak Gari mau banyak ini kalau di sini. Ah, saya mulai duluan Pak. Iya, iya, iya. Ya. Heeh. Biar ada yang mancing kan. Iya, Mancing dulu, mancing dulu. Bener. mancing. Oke Pak. Selamat malam Pak. Malam. Malam Pak Gali. Bapak-bapak semua, ada ibunya juga ya. Selamat malam juga. Ada. Ini saya melihat yang tadi ya dari video dulu gitu ya. Ya, Video ya, ya. sih itu untung ada teksnya Pak. Kalau nggak ada teksnya itu video sedih Pak. Iya, iya, iya. Betul, betul. Video sedih itu. Jadi nggak ngerti dia ngomong apaan gitu kan. Nah oke Pak, ini saya nanggepin yang pertama tuh yang bos sama leader, yang bisnis go sama let's go. Terkadang juga gini ya Pak, saya waktu di di kerjaan yang sekarang gitu, ketika apa namanya bukan memerintah lah ya, memberikan satu arahan untuk gimana harus strateginya dijalankan seperti apa gitu. Terkadang contoh seperti ini Pak, ada hal yang struktural gitu, struktural di kerjaan, seperti misalnya kebetulan ya saya dikasih amanah untuk menjadi satu posisi di retail sales manager. Terus dari gitu saya punya supervisor di masing-masing area, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Nah itu dan itu juga bisa ada timnya di bawahnya lagi. Nah untuk yang slide yang ini, yang go sama let's go itu bisa menjadi dilema Pak kalau saya melihatnya. Jadi terkadang saya harus menggunakan tangan besi, terkadang turun tangan juga gitu. Contoh seperti kayak supervisornya, supervisor dia harus berdiri di dua kaki gitu. Kalau saya melihat kalau di tempat kerja saya Pak ya. Jadi untuk membawa dia mengarahkan sesuatu kayak seperti sudah didiskusi ini planningnya seperti apa, dia harus mendistribusikan atau mentransformasi arahan atau strategi kita tuh ke bawahannya lagi, ke bawah supervisor lagi, itu harus sesuai dari kapasitasnya mereka gitu loh, karena rata-rata staff itu harus di guide Pak. Kalau di mungkin ada ya, mungkin saya nggak mengeneral bahwa staff tuh harus di apa namanya di apa ya bahasa kasarnya disuapinin mulu lah Pak gitu. Iya, betul. Nggak seharus itu. Tapi ada juga yang mereka punya inisiatif sendiri untuk supervisornya atau atasannya, manajer bilang A
gitu kan, nggak selalu A, pasti dia harus uh, problem solvingnya apa gitu. Setelah how to manage-nya, how to solve-nya, terus setelah itu where to go-nya kan Pak, harus seperti itu gitu. Ketika ada isu atau ada perbenturan sama seksi lain. Nah, baik lagi yang ke sini Pak, yang go sama let's go. Itu dia yang saya bilang tadi Pak. Kalau saya pas fleksibilitasnya itu saya melihat dulu mana yang harus saya turun gitu untuk nge-guide mereka. Bahkan bukan secara saya nggak bisa untuk mentransformasi pemikiran saya atau arahan saya, tapi terkadang turun pun mereka udah bos gua ini yang ngerjain ntar barengan gitu kan. Karena kayak gitu juga Pak. Jadi yang nomor satu yang atas yang go itu juga diperluin juga sih Pak sebenarnya. Tuh. Gitu. Iya tuh benar tuh, saya cenderung setuju tuh sama Pak Gali. Kalau di let's go in bareng-bareng jadi kelamaan tuman juga gitu. Udah bos aja ngerjain gitu-gitu kan. Ya ini yang punya kebijakan kan, kita mah jalanin aja Iya, gitu. Ngikutin aja tuh si apa, kalau kereta tuh lokomotifnya kemana ya udah ngikut deh kemana gitu. Terkadang kalau misalnya kita kasih go juga gitu, mereka sembarangan. Nah, ini yang sebenarnya fungsinya sih sebenarnya jatuhnya di supervisor sih Pak, kalau saya lihat Pak. Kalau saya pribadi, kalau di tempat saya pribadi gitu. Jadi daripada saya turun langsung ke staff-staffnya, saya lebih ngarahin untuk supervisornya aja. Seperti itu. Lebih bagus supervisornya yang kita angkat dari yang awalnya dari staff gitu. Terus baru kita angkat supervisor, jadi dia mengerti nih arahan kita kayak gimana. Terus supervisor karena udah terbiasa di staff, oh maksud si bos gini, berarti ntar abis ini anak buah gue ngelakuin ini. Itu sih Pak, kalau saya Pak. Iya Tapi betul saya sih. juga punya atasan yang kayak gini Pak, yang go, ya udah, terus mau kemana gitu kan gue-nya. Bikin proposal A salah, B salah, C salah gitu. Terus ketika ditanya, terus gimana? Ya udah mau lu apa gitu kan. Ya lu pikir dong maunya gimana. Nah ini Pak yang atasan gini yang perlu. Oke. Kadang-kadang gitu, saya perlu ke daerah mana gitu yang tiba-tiba tuh dia lagi ngetik tangannya tuh nggak bisa kepake sebelah gitu kan Pak, jatuh sebelah gitu. Pengen gitu saya ngirim kayak gituan gitu, cuman tetap ya udahlah istighfar gitu kan, masih punya inget Tuhan gitu, apain lah kayak begitu gitu. Paling itu sih Pak kalau dari saya Pak. Iya. Ya Pak Yudi gimana Pak? Tanggapannya Pak? Pak Yudi. Pak Yudi nggak ada ya? Oh lagi nggak di tempat kayaknya. Ya jadi saya cenderung setuju ya. Jadi bos sama leader itu tidak selalu bos itu yang digambarkan ya. Ya memang kedengarannya kalau bos itu pasti jelek lah ya kan. Bosi banget sih lu gitu kan. Nah, itu pasti cenderung jelek. Terus kalau dibuat ilustrasinya selalu yang jelek-jelek itu bos ya kan. Yang bagus-bagus itu leader ya kan. Nah, tapi Pak Gali ada poinnya tuh bahwa ketika kita menjadi leader, tidak selalu kita menjadi yang let's go, yang turun ke bawah, narik bisnis bareng-bareng, ya. Sometimes kita juga harus naik ke atas, ya kan, memberikan delegasi, memberikan arahan dari atas, ya kan. Nah, ini makanya, ya, ini apa namanya, eh, style masing-masing dan harus tahu bagaimana menempatkan diri, ya kan. Nah, ada yang lain lagi nggak Teman-teman, sebelum kita yang mau curhat-curhat, ya, yang punya pengalaman baik ataupun buruk, nggak apa-apa. iya, nanti kita Kalau Pak bantu loh. Perkasa tadi belum punya ini dia, belum pernah ngerasain. Nanti kita bantu loh ini apa problem solvingnya. Ya kan? Semua ilustrasi ya menggambarkan bos itu seolah-olah jelek. Ya. Kalau pemimpin atau leader itu seolah-olah baik. Ya. Nah, tapi apakah benar gitu kan? Coba ada nggak yang punya atasan yang dengan ciri-ciri bos ini nih? Ya.
micromanage, ya, selalu mengkritik, fokusnya pada kelemahan, menyalahkan orang lain, ya kan, ngomong melulu, ya kan, terus bikin orang takut, ya, terus apa nih, memerintah, ya, kasih perintah terus, ya, nih, so tahu, rasa tahu semuanya, ya, banyak bicara, kritik, fokus pada diri, menyalahkan orang lain, ya. Nah, ini sih sebenarnya terjemahan aja sini Inggris Indonesia, ya. Ada nggak? Atau eh, sebenarnya atasannya begini nih, ya, selalu pengen belajar, lebih banyak mendengar, cari solusi, fokus tim, bertanggung jawab, melihat kekuatan timnya dan mengarahkan. Ada nggak sih yang sesempurna ini? Atau ada nggak yang senegatif ini? Ayo. Ayo teman-teman, aman kok. Pak Muhammad Iqbal, silakan Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Malam Malam, Pak Iqbal. baik Bang. Silakan Pak. Ya, mungkin ini saya mungkin bertanya lebih ke arah bertanya ya. Ya, Jadi memang kan kalau misalnya yang namanya saat ini bekerja ya, ya contohnya saya gitu ya, dan mungkin teman-teman yang lain yang namanya bekerja kadang-kadang kita nggak bisa milih bos ya Pak. iya betul, Hmm, Yang betul. ngelamar Itu betul kerja, banget. gitu, kita Itu betul interview banget. sama bosnya kan kita juga pas interview juga kita taunya Iya, baru sedikit gitu ya. Kita nggak tahu iya, tuh pas kita betul, udah masuk tuh, nah itu baru ketahuan dia tipe bos yang seperti apa gitu ya. betul, betul So banget. far juga memang pengalaman gitu sudah 4 perusahaan gitu kurang lebih saya, dan Mm, kadang-kadang memang tidak semua nih. Jadi kriteria dari bos itu yang tipe-tipe bos saya yang apa atasan saya yang ini nggak semuanya yang masuk ke dalam bos. Kadang-kadang dia ada beberapa part juga dia yang masuk ke leader gitu. mm, Jadi memang mm. tidak spektrumnya tidak 1 dan 0 gitu. Kadang-kadang dia Iya, betul. spektrumnya range gitu ya. Jadi kurang lebih Betul. seperti itu. Nah, tadi mengingat kita pertama tidak bisa memilih bos seperti apa. Nah, dan yang namanya kita bekerja kan kita pasti inginnya bekerja dengan nyaman gitu ya, Iya, iya, dan iya. bisa solutif, bisa membantu pekerjaan kita juga sebenarnya atasan kita. Nah, menurut Bapak nih kira-kira bagaimana ya cara menghandle-nya gitu ya untuk masing-masing. Contoh sebagai contoh yang micromanage gitu ya. Mm, Contoh micromanage ini kadang-kadang kita dibikin nggak nyaman gitu sama bos ya. Kadang-kadang mm, kita jadi nggak bisa berpikir secara kreatif gitu. Karena kalau mm, misalnya tidak mengikuti apa yang dia mau, kadang-kadang dia apa ya, dianya bisa nggak mm, terima gitu ya, dan mm, outputnya malah jadi tidak produktif gitu kurang lebih kan. Jadi back and forth gitu, kita jadi ngerjain satu hal yang harusnya simple, jadinya bisa berkali-kali, dan impactnya kita jadi tidak berani untuk mengambil keputusan kalau tipe-tipe bos yang micromanage. Tapi di satu sisi saya ngelihat ada kadang-kadang micromanage juga diperlukan gitu dari bos. Kita butuh guidance yang ke arah micromanage gitu sebenarnya. Jadi di satu sisi adalah mungkin karena bos kita melihat kita masih belum capable gitu ya untuk mm, satu dan lain hal. Itu adalah hal baru buat kita sehingga kita di micromanage dulu sama dia, dan nanti nextnya ketika kita sudah tahu gitu setelah-setelahnya akhirnya kita dilepas gitu ya, kita di encourage. Dan di sisi lain adalah semisal ya memang itu hal itu penting gitu sehingga kita harus micromanage dulu gitu. Kadang-kadang kita kan sebagai bawahan kurang paham juga ya. mm, Jadi kadang-kadang ada things yang sebenarnya itu urgensinya sangat luar biasa top level gitu ya, sehingga harus micromanage kita nggak tahu gitu. Ini apa Iya, sih nih bos nih betul. nyuruh-nyuruh sampai semicromanage ini kita nggak tahu gitu. Nah, bagaimana cara kita menghandle-nya Pak? Mungkin lebih ke arah itu kali ya. Jadi eh, kita juga jadi meminimalisir apa namanya eh, konflik dengan atasan Iya, kita, dan di satu sisi ya kerja kita kan capek kalau misalnya back and forth ya, jadi mm, harus mm, apa-apa harus ke bos, apa-apa harus ke bos. Nah, itu kurang lebih sarannya seperti apa ya untuk bisa menghandle tipe-tipe mm. atasan yang bossy gitu ya. Terus itu Ya, yang pertama. Terus yang kedua, ya. eh itu dulu deh, itu dulu Pak. Banyak nanti. Oke, oke. Thank you ya Pak Iqbal. Eh, saya punya pengalaman ya, tapi nanti saya cerita. Nanti saya cerita. Ada yang mau bantu Pak Iqbal nggak? Ada yang punya pengalaman gimana menghandle bos gitu ya? Heeh. Kalau mungkin mudah kalau kita yang jadi bos, terus kita yang menentukan kita mau jadi bos atau leader seperti apa. Ya, cuman seperti kata Pak Iqbal tadi, ya most of the time ya, atau malah
all of the time gitu ya. Kita tidak bisa memilih bos kita, ya kan? Tapi gimana nih kalau udah dapat bos yang begini, terus harus gimana nih? Terutama tadi micromanage gitu ya. Nah, itu harus gimana nih? Gimana menghandle bos gitu ya? Coba ada yang punya pengalaman nggak? Ya, saya punya, nanti saya cerita. Tapi kita lempar ke floor dulu deh. Ayo teman-teman, ada yang punya pengalaman juga. Nanti Pak Haji tetap pada kasih ininya nih, pengalaman Pak Haji sendiri. Pertanyaan dari Pak Iqbal tadi ya. Silakan ya, raise hand, open mic. Nggak punya pengalaman kalian Pak Haji. Seperti Pak Perkasa ini. Ayo dong, bantu Pak Iqbal, ya kan? Gimana? Eh, ya, tapi benar sih, banyak apa namanya, banyak teori mengatakan leader harus begini, leader harus begitu, ya. Masih sangat jarang teori mengatakan bagaimana kita sebagai tim atau bawahan, bagaimana menghandle leader, ya kan? Kayaknya agak 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 susah ya nyari referensinya ya. Makanya Pak Iqbal nanya nih, bener juga, ya kan? Saya juga merasa ya, kalau kita baca buku ya, bagaimana menjadi leader yang efektif ya, eh, dan Mbak macam-macam lah. Wina ya, ini Pak Haji. Nah, Mbak Wina, Mbak Wina, silakan Mbak, open mic. Iya, selamat malam Bapak-Bapak semuanya. malam Mbak Wina. Iya, malam. Eh eh, Sebenarnya malam ini saya ingin tanya, tadi ada juga kaitan tentang micromanage ya, seorang Mm-mm, bos yang turun tangan langsung juga mm-mm, menghandle perusahaan. mm-mm, Kebetulan saya juga nih kerja di perusahaan yang nggak terlalu besar, tapi omsetnya lumayan tinggi. mm-mm, Karyawannya sedikit, mm-mm, tapi memang pemiliknya ini terjun langsung untuk mm-mm, ngatur mm-mm, kita semua para karyawannya. Bagaimana kita harus bagaimana caranya seperti ini didetailin. Cuman kadang-kala pada saat di operasionalnya itu kadang kita tuh apa ya namanya, beliau ini kan pemilik, ketika mm-mm, instruksi kita merasa yang diinstruksinya ini kurang efisien dan efektif. Tetapi kita sebagai pekerja mau nggak mau karena owner yang turun tangan, instruksi ya. kita harus ngikutin. Tapi kadang-kala karena yang seperti ini, para karyawannya itu selalu pulang malam ya, jam 9 ke atas, jam 9 ke atas, lalu setiap hari. Ya kan, saya yang melihatnya ini tuh nggak bagus, sebenarnya nggak bagus seperti ini. Maksudnya tadi sebelumnya juga sempat disinggung sama bapak yang sebelumnya, yang kadang-kadang yang kayak gini-gini membuat karyawan yang tadinya pengen inisiatif kreatif jadi kayak mengurungkan diri gitu ya kan. Betul Nah, banget. saya melihatnya mostly memang semua beberapa karyawan kayak gitu. Jadi kadang-kala saya tuh bertanya, harusnya memang ini satu departemen operasional. Saya bukan operasional, tapi saya bagian keuangan. Saya melihat operasional ini nggak efektif sekali dalam bekerja. Kadang saya tanya, kenapa caranya seperti ini? Kenapa nggak harus begini? Karena ini instruksi dari owner Ya. gitu kan. Terus saya bilang, coba berani untuk mengeluarkan pendapat. Menurut saya ya, Nah, kayak beri penjelasan iya, gitu, beri benar, 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 penjelasan. benar. Pak, baiknya seperti ini. Karena walau bagaimanapun kita sendiri yang melaksanakan perintah tersebut. Kita, tenaga-tenaga kita, pikiran-pikiran kita, kan kita dua, pikiran kita satu ya kan. Maksud saya kayak coba utarakan. Ini adalah salah satu pertanyaan saya. Menurut bapak-bapak sekalian, dibenarkan nggak atau wajar nggak sih kita sebagai karyawan itu kayak menyampaikan pendapat kita, baiknya seperti ini akan lebih efisien seperti ini, akan lebih efektif seperti ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana menyikapi seorang pemilik yang kemudian ini jauh, jujur saya lebih susah untuk menghadapi owner yang kemudian memberikan bonus based on moody, terus performance. Memang di perusahaan saya tuh nggak ada KPI, jadi ya based on moody gitu. Jadi kebanyakan membuat para karyawan tuh jadi maaf konotasi negatif, jadi pada cari muka.
yang menurut Ya. saya itu nggak bagus, kayak Ya, jelek ya. banget, bad habit sekali ya Betul, gitu. betul, 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 Nah, betul. jadi saya tuh bingungnya juga gimana ya menghadapi perusahaan yang micromanage. Yang kedua, pemiliknya langsung itu kemudian Oke, seperti itu. Terima kasih. oke, thank you, Mbak Wina. Mbak Wina, ini saya punya pengalaman sih. Saya punya pengalaman di kedua hal tersebut, ya. Tiga malah. Saya sekalian menjawab Pak Iqbal tadi ya. Saya pernah ada pengalaman di tiga macam eh, atasan lah ya. Satu, beliau ini direktur tapi bukan owner ya. Jadi eh, beda nih ya. Kita kalau bicara sama owner sama bicara dengan direksi yang bukan owner itu beda ya. Karena ya walau bagaimanapun, walaupun dia direktur, dia bukan pemilik perusahaan dan dia tetap karyawan ya. Jadi itu beda. Iya. Satu, bos yang tadi micromanage tadi, satu lagi adalah jadi ada satu direksi yang micromanage, kemudian pengalaman saya dengan bos yang micromanage, terakhir pengalaman dengan bos yang moody ya, ya mood swing gitulah ya dan nggak jelas. Nah, kalau sama yang si direksi ini ya, saya mendapati dia dua hal sih di tabel ini ya, micromanage ya, kemudian dia speak more ya, ngomong melulu ya kan. Ini ciri-cirinya orang micromanage tuh pasti dia ini ngomong melulu terus ngedirect ya kan, kasih perintah, nggak mau dengerin kita ya kan. Nah, Iya. kebetulan dia baru ditugaskan ke Indonesia ya. 3 bulan pertama dia begitu aja terus. Saya sampai nggak tahan ya. Saya sampai nggak tahan. Suatu hari saya datang ke dia dan saya mengatakan, jadi ada satu permasalahan lah yang kita bahas ya. Saya ngomong satu, dia ngomong 10. Saya ngomong setengah, dia ngomong 5, ya kan? Akhirnya, akhirnya saya bilang ke dia, Pak, kayaknya kita nggak bisa gini terus deh. Ya, yang tadi, yang dari Mbak Wina tadi, ya kan? Kita mesti ngomong, ya kan? Kita nggak bisa gini terus deh, saya bilang. Ya, karena Bapak ini orang baru di sini. Saya bilang gitu ke dia. Ya, jadi kita itu Bapak itu harus dengerin kita dulu karena apa yang kita lakukan sekarang ini yang menurut Bapak salah ya itu ada alasannya kenapa kita lakukan seperti itu ya dan Bapak harus dengerin kita dulu baru Bapak bilang salah atau benar ya. Saya bilang gini ke dia, kalau Bapak mau dengar saya ngomong ya, kalau Bapak bilang saya salah yuk kita perbaiki ya, tapi belum tentu salah kan, Bapak dengerin saya dulu. Akhirnya dari situ dia mulai lebih mau mendengar ya. Bukan hanya saya tapi juga orang lain ya, mungkin kena kena ini juga ya, kena apa jadi sadar kesadarannya gitu, kenapa dia sebagai orang baru memang pengalaman dia banyak dan dia udah tua ya. Dia banyak gitu. Tapi kan satu negara apalagi nih dia belum pernah di Indonesia ya, atau ditugasin ke Indonesia tuh sok tahu gitu ya. Saya nggak bilang dia sok tahu di depan dia ya, tapi saya minta tolong dengarkan apa yang kita lakukan selama ini yang menurut Bapak salah dan nggak bagus, itu ada alasannya ya kan. Nah setelah Bapak dengar alasannya apa, kalau memang masih salah yuk kita perbaiki ya kan. Nah dengan begitu memang berjalan ya beberapa hal, akhirnya dia sendiri menjadi lebih rileks karena setelah dia tahu ya apa yang kita lakukan ini ada alasan ini dan itu, jadi dia juga bisa justify, oh ya ini mungkin sudah yang terbaik. Jadi dia sendiri juga lebih rileks ya. Jadi 3 bulan pertama saya sama dia itu nightmare, setelah itu enggak, kita kerja dengan baik ya. Nah tapi kan dia juga bukan tipe leader yang semuanya bos gitu ya, seperti kata Pak Iqbal tadi ya, dia juga ada di sini gitu loh ya kan. Dia cukup take responsibility kok orangnya ya kan. Nah setelah dan dia cukup wih juga sebenarnya ya setelah dia dengar dia. Nah kalau yang kedua itu yang mengenai owner ya, owner jarang sekali kita bisa bilang Pak tolong dengarkan saya ya, jarang sekali ya. Masalah dengan owner adalah ya dia yang buat bisnis itu menjadi besar ya, dari kecil dia bangun dia besarin ya. Celakanya satu-satunya cara yang dia tahu untuk membuat perusahaan itu besar dan berjalan dengan baik adalah caranya dia ya kan. Nah dan dia merasa ini berapa tahun ini saya bangun bisnis ini sukses kok ya, kenapa ada orang ya
Kenapa si Wina ini datang ke saya tiba-tiba bilang harus berubah, ya kan? Betul nggak, Mbak Wina? Kira-kira gitu nggak? Ya kan? Benar sekali. Iya. Nah, dan saya merasakan ego owner, beda ya. Makanya saya bilang owner sama direksi presidir sekalipun kalau dia bukan owner itu beda cara kita nanganin. Ya, begitu owner, ya, jujur, begitu ketemu owner seperti itu, ya, saya akan jalanin apa yang dia minta, ya, semikro apapun. Ya, jujur saya pernah lakukan itu. Tapi begitu tahu ini mikro dan tidak banyak eh, manfaatnya untuk operasional saya kasih ke admin atau bahkan saya kasih ke anak magang misalnya yang kerjain. Ya, kalau di perusahaan ada anak magang, saya kasih anak magang, saya kasih admin, saya kasih anak baru yang kerjain itu karena menurut saya nggak ada gunanya. Ya, mereka kerjain, saya laporkan ke owner selalu. Setiap hari saya laporkan, Pak, ini progresnya sekian. Ya, tapi karena saya tahu itu tidak ada menunjukkan progres kemajuan pada operasional saya biarkan itu, tetapi saya tetap harus menyenangkan beliau gitu kan, dalam tanda kutip saya harus menyenangkan beliau. Nah, sambil saya fokus pada hal lain sama tim saya yang lebih senior untuk melakukan hal-hal lain yang lebih bermakna, lebih berfaedah, terus saya tunjukin juga ke dia. Ini loh, kita berhasil lakukan ini, hasilnya ini. Gitu kan. Nah, dan kadang-kadang saya kaitkan dengan apa yang dia suruh, walaupun kaitannya agak jauh gitu ya. Kenapa? Supaya beliau happy. Ya, bahwa oh apa yang dia suruh sebenarnya ada manfaatnya. Jangan didebat deh kalau udah owner. Ya, tapi let's find a way untuk lebih damai, tapi juga perusahaan maju. Yang ketiga adalah yang mood swing tadi. Ya, kalau mood swing seperti itu, ya, saya dulu coba dengan mendekati orang yang dia percaya. Sinyal. Ya, biasanya seorang owner itu ada orang yang dia percaya. Ya, tapi hati-hati. Biasanya orang yang dia percaya juga penjilat kelas kakap, ya, yang nggak apa ya, yang kadang susah dipercaya juga, gitu kan. Nah, tapi kalau memang ada orang-orang yang bisa kita percaya yang dekat dengan beliau, silakan. Ya, dekati orang-orang itu melalui mereka untuk menyampaikan ke owner. Ya, biasanya kalau mood swing itu owner pasti suasana semua udah nggak karuan, ya, nggak karuan. Ya, kalau masih bisa bertahan dengan berdamai, silakan. Tapi kalau nggak usah, kalau nggak, ya mungkin harus cari bahtera yang lain. Ya, karena yang seperti itu susah banget. Ya, seorang owner itu egonya paling tinggi. Ya, gitu. Mimpi pun dia harus dihormati, apalagi di dunia nyata. Ya, jadi itu sih kalau yang pernah saya lakukan. Ya. Yang terakhir itu benar, saya akhirnya resign juga dari perusahaan itu. Ya, karena ya saya ingat nggak bisa maju kita. Ya, silakan deh kalau dia mau melakukan seperti itu dan dia berharap perusahaannya bisa maju, silakan. Ya, saya nggak, saya pilih bahtera lain. Itu sih, Mbak Wina dan Pak Iqbal. Menjawab nggak dari sepenggal pengalaman saya ini? Ya, ya Pak, cukup menjawab sih memang ya ya beruntungnya kalau memang atasan kita mau diajak diskusi apa yang repot itu kalau ya top down-nya tuh udah bener-bener top down-nya. Cuman memang Iya, ya gini sih kadang-kadang juga kita apakah kita harus bertahan atau kita tetap akhirnya kita harus mengalah gitu ya. Ya ya kalau ini mungkin saya sedikit sharing juga ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya selama selama di atas ya selama kita bekerja selain kita belajar terkait hard skill ya, teknis gitu ya. Kita iya, belajar iya. juga untuk menjadi bos dengan tidak menjadi bos kita gitu. Hmm, Kadang-kadang seperti itu kan ya Pak ya. Kalau saya ngeliat, oh ini bos kita kayak gini, oh saya nggak suka nih bos kita yang kayak gini. Nanti kayak kalau saya menjadi bos, saya tidak mau menjadi bos yang seperti ini. hmm, Kurang lebih seperti iya, itu iya, mungkin iya, ya. iya, iya. The least Betul, that we can do gitu kan nanti buat betul, di betul, ke depannya gitu. Palingan seperti itu betul, ya. betul. Jadikan dia sebagai panutan, tapi 180 derajatnya, gitu kan? Iya betul Pak. Ya betul betul sih. Nggak, kadang yang benar. Makanya saya bilang tadi banyak buku mengenai leadership, tapi jarang ada buku mengenai bagaimana menghandle leader. Ya, karena itu memang susah. Dan mungkin tidak ada solusi. Ya, tidak ada solusi.
Kalau masih kuat, bertahan, tidak kuat silakan pergi. Ya kan? As simple as that. Mungkin bukunya mungkin hanya 2 halaman gitu, ya kan? Nah, itu mungkin itu yang makanya nggak bisa. Nah, tapi benar, ketika kita melihat hal itu, kita tidak suka, ya, hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah ya udah kita contoh dia tapi kebalikannya, gitu, ya kan? Oke, Mbak Wina masih ada unek-unek? Ada, Pak. Saya baru ingat. Silakan, silakan. Menyinggung statement Bapak tadi, dikatakan dekatin orang kepercayaan owner. Ya. Kebetulan orang kepercayaan ownernya ini modelnya juga apa ya? Ya tadi sih seperti yang Bapak bilang juga ada yang hati-hati juga. Kebetulan modelnya begitu, yang harus hati-hati. Ya, ya. Karena saya dan orang kepercayaan ini beda divisi, ya kan? Cuman kadang-kala timnya itu suka sharing sama saya. Jadi saya tuh juga bingung gimana ya. Saya mengerti, memahamin timnya itu kendalanya seperti apa. Karena memang di perusahaan saya ini notabene satu orang itu banyak megangnya. Karena perusahaan kecil ya gitu. Jadi satu orang megang beberapa job yang harus itu dikerjakan oleh beberapa orang gitu. Nah, kan owner ini instruksi ke orang kepercayaan ini. Orang kepercayaan ini instruksi lagi ke timnya. Cuman kadang-kala sistemnya owner saya ini juga kalau instruksi di detik pertama, di detik kelima harus sudah dapat jawaban. Nah, modelnya seperti itu. Ditambah lagi tim operasional ini, maksudnya timnya yang orang kepercayaan ini ya, maaf, emang background-nya itu bukan yang ada pengalaman sesuai dengan pekerjaan saat ini gitu, diemban saat ini enggak gitu. Jadi memang kita juga harus seperti memahami juga ya kekurangan si karyawan tersebut gitu. Tapi kan kadang-kala juga kita nggak bisa selalu harus memahami karena ya kalau udah kerja ya harus mau nggak mau, bisa nggak bisa harus mengikuti ya kan. Tapi kadang-kala yang mereka tuh suka sharing ke saya, suka disuruh hari ini harus jadi hari ini, mending hari ini, beberapa menit harus selesai gitu, harus udah dapet jawaban. Gitu. Nah sementara orang kepercayaan ini cuman gimana hasilnya, gimana gitu, endingnya gitu, nggak ikut turun apa. Kadang saya juga suka negur, tolong dibantu itu timnya, apalagi kan timnya itu basicnya bukan yang sesuai dengan bidang ini gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Saya juga disuruh sama owner untuk kerjaan ini itu. Nah, jadinya karena owner ini punya istri juga incas di perusahaan kan, istrinya tuh kadang jadinya saya yang harus ngerjain. Jadi kayak saya juga kena imbasnya untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya itu bukan job saya gitu. Nah, jadi yang di sini tuh yang membuat saya kayak saya mau sharing gimana sama orang kepercayaannya. Saya melihat dia memanage timnya sendiri aja nggak bisa. Maaf, nggak kurang bisa gitu kan. Saya juga sharing sama istri owner juga ini yang saya kurang suka. Responnya itu gak bisa, kamu harus bantu karena dia banyak pekerjaan, kamu harus bantu gitu. Cuman kayak saya berpikir ini kan bukan main job saya, bukan tugas utama saya pekerjaan saya aja sampai saya tuh nggak dikerjain gara-gara saya harus urusan operasional seperti itu. Nah kadang bagaimana ya caranya untuk kayak memberitahu nggak bisa kayak gini tuh jangan dijadikan habit, yang ada tuh malah kayak bisa jadi aji mumpung bagi salah satu departemen dan juga bisa gitu. Gimana ya cara menyadarkan gitu. Sementara saya tuh kalau istri owner suka sharing gimana ya caranya nyari problem solving, saya bantu. Tapi maksud saya tuh singgung. Ini tuh harusnya jobnya dia, bukan jobnya saya. Kenapa? Karena ini kan dia yang handle. Segala informasi dia yang punya, dia yang dapat. Masa jadi saya harus ngerjain? Karena bagi saya melihatnya 50-50 informasi yang didapat tuh 50-50 jadinya outputnya tuh menurut saya nggak tepat sasaran menurut saya ya Pak ya. Cuman apa ya,
karena ownernya juga jarang ke perusahaan, jadi kayak mempercayakan istrinya untuk memang istrinya rutin kan datang ke perusahaan untuk mengawasi perusahaan di perusahaan ini. Cuman saya tuh nggak dapet apa ya jawaban ataupun action dari apa yang selama ini saya sharingin gitu loh. Saya ngasih solusi seperti ini, tapi hanya ditampung dan nggak ada action apapun gitu. Jadi sampai sekarang saya juga handling operasional gitu, handling keuangan, handling pajak. Jadi lebih banyak saya yang bekerja gitu. Maksudnya pekerjaan saya. Kadang-kadang saya tuh juga kesel gitu kan. Bukannya saya nggak bersyukur, oh mungkin istri owner mempercayakan saya gitu. Cuman gimana ya Pak, kayak agak sedikit apa ya, manusia melenceng gitu loh. Itu tambahan satu. Terus yang kedua juga owner ini memang tadi kan Bapak juga singgung, owner itu punya visi ke depan, berapa tahun ke depan, dia mau bagaimana perusahaan ini dibawa kemana gitu, saya setuju. Tapi harusnya sebagai owner juga harus bijak, karena prinsip owner saya adalah customer adalah raja, setuju customer adalah raja. Tapi kadang-kala di dalam operasional, di dalam komunikasi, hubungan apa sebagainya gitu kan, apa ya? Owner tuh lebih mendengarkan customer gitu. Misalkan ada isu di operasional, ada isu. Tapi di telepon nih owner sama customer, ini gimana nih Pak, dan sebagainya gini. Jadi kayak kesannya tuh nggak melindungin gitu. Maksudnya bukan melindungi gimana, harusnya mendengarkan dulu. Oke, baik Pak, nanti saya coba konfirmasi gitu. Harusnya seperti itu doang. Saya konfirmasi ada apa gitu, masalahnya apa, harusnya ya seperti itu. Tapi ini tuh enggak, jadi jatuhnya kayak malah udah kayak ketok palu, iya karyawan saya salah gitu loh. Jadi kalau udah selesai telepon sama customer, ditelepon lah kami karyawannya ya kan, kami dimarahin gitu kan. Kalau saya juga pernah dimarahin, cuman ya udah saya biarkan, ya udah Bapak terserah deh, marahin dulu, udah selesai saya baru jelasin, Pak begini. Nanti kalau kita begini gini, nanti Bapak begini baru, oh iya, gitu. Jadi kayak gimana? Dan itu rutin selalu berulang-ulang seperti itu gitu loh. Padahal saya juga sempat singgung, Pak bisa nggak sih Pak, kayak tolong dengarkan dulu kalau dari versi internal kalau bisa gitu, biar customer juga apa namanya kayak introspeksi juga bahwa isu ini tuh bukan hanya karena dari tim, maksudnya perusahaan Bapak gitu loh. Namanya kesalahan pasti ada kedua belah pihak yang ikut serta ya, makanya isu ini kenapa bisa terjadi gitu. Tapi ya begitulah Pak, masih sampai sekarang. Kadang-kadang kalau kayak gitu terus juga kita kayak merasa kok kita nggak dihargain gitu, kok kita nggak mau si bapak nggak mau dengerin kita sih gitu, nggak mau dengar penjelasan kita dulu sih gitu. Jadi kadang-kadang customer nelfon kita udah marah-marah lagi gitu loh. Aduh gimana mau ngejelasin ya, bingung juga kan. Sementara owner juga bilang kita nggak boleh negor, kita nggak boleh marahin customer gitu. Pokoknya harus gunakan bahasa yang baik dan pokoknya sebisa mungkin jangan marahin deh gitu loh. Padahal niatnya bukan mau marahin tapi menjelaskan gitu, Pak. Intinya menjelaskan lah gitu. Pokoknya kita juga kayak ditanemin pola pikir, kamu customer ngomong apa ikutin. Terlepas itu baik atau enggak ikutin gitu. Jadi Pak. Oke. Panjang ini. Yang penting marah dulu ya Bu Wina ya. Iya. Dulu, nanti baru kalau udah dikasih penjelasan baru oh iya. Ya, tapi ya kalau saya dengar dari Bu Wina ya, sebenarnya Bu Wina ini juga salah satu yang dipercaya sih sama owner, ya kan? Kalau ada orang sebelah kurang kompeten, suruh Mbak Wina yang bantuin, ya kan? Kemudian dari istrinya juga sering minta pendapat. Jadi sebenarnya Mbak Wina ini kunci juga, orang kunci di sini, ya kan? Nah, sebenarnya saya mau mengajak sesuatu yang agak ekstrim gitu ya. Menurut saya Mbak Wina ini orang kunci di perusahaan ini, ya.
kalau mau perusahaan ini maju memang harus diancam. Menurut saya ya, harus diancam. Ya. Jadi kalau di chatbox itu ada Mas Amir mengatakan pilihannya cuma dua, bertahan atau update CV lamar perusahaan lain. Ya. Kalau saya mengatakan, tapi gini, maksud saya gini, apa yang Mbak Wina lakukan di sini sebenarnya menempa banyak pengalaman, ya kan? Kalau mau egois, sebenarnya dengan pengalaman ini bisa melamar ke perusahaan lain dan mendapatkan, menurut saya, nggak susah, ya, karena di perusahaan sekarang pasti belajar banyak karena nggak cuma nanganin satu bidang, tapi banyak bidang, ditambah lagi bidang-bidang yang belum gitu tahu tapi juga diminta. Jadi sebenarnya outcome atau result daripada situasi ini yang kita lihat sebagai sesuatu yang negatif sebenarnya nggak negatif amat ya untuk pengembangan diri Mbak Wina gitu ya. Nah, modal ini sebenarnya bisa diambil untuk melamar pekerjaan. Nah, ketika itu terjadi, menurut saya ya, kalau misalnya Mbak Wina sudah mencari perusahaan lain, mau resign, begitu ngomong sama owner, saya mau resign, pasti dia akan bilang, ya, Ibu Wina mau apa supaya bisa bertahan di sini? Menurut saya lah ya, ini menurut pengamatan saya, ya. Kemudian di situ pasti dia mau berubah, ya, menurut saya, ya. Tapi benar, jadi gini, kadang-kadang ada perusahaan yang kita bisa tolong, ya, dan mau ditolong, gitu. Tapi ada perusahaan yang kita tidak bisa tolong, ditambah lagi perusahaan juga nggak mau ditolong. Nah, kalau udah kayak gitu, ya kita cari bahtera lain dengan apa yang kita dapat di sini. Apa yang kita dapat di sini, pengalaman kita, ya, dan kekuatan kita, ya kita bawa ke tempat lain. Menurut saya sih, ya, sesimpel itu sih kalau saya. Ya. Itu. Tetap ada sisi positifnya, ya. Iya, segala sesuatu ada sisi positif. Ya, mungkin kita ke Pak Budianto, Pak Budi ya, sama Pak Pak Budi nanti Pak Agung. Ya, Pak Budi Budi udah nih, beli anak-anak dia. Udah nggak sabar. Oh enggak juga Pak, sorry Pak, baru agak telat tadi joinnya Pak. Oh, Jadi siap, agak setengah. Silakan Pak Budi. Iya, apa yang dialami Mbak Wina memang bukan cuma Mbak Wina aja ya, mungkin banyak ya, termasuk saya pun pernah ngalami. Nah, saya biasanya sih gini, Mbak Win, saya kenali dulu tipe atasan saya, kebiasaannya apa, terus customer yang suka komplain itu seperti apa, maunya bagaimana. Nah, itu biasanya saya kenalin dulu satu-satu. Ya, terus saya mitigasi. Nah, baru nanti setiap ada misalkan masalah ataupun kesalahan dari misalkan proses entah itu distribusi, dokumentasi atau apa, usahakan kita lebih tahu dulu dibandingkan owner atau customer kita. Nah, ini yang jadi mungkin sebagai apa ya, pencegahan lah, jangan sampai kalau bisa kita sampaikan dulu, Pak, mohon maaf ini ada kejadian seperti ini, kami sudah lakukan seperti ini, nah nanti tinggal nunggu feedback. Biasanya sih kami lakukan seperti itu. Jadi apa namanya ya, kita berusaha untuk istilahnya ular mendekati pemukul, tapi kita jangan sampai kena pukul. Kita berusaha untuk mengantisipasi itu. Karena apa ya, dari beberapa atasan yang pernah saya yang jadi atasan saya itu ada 3 karakter Pak, yang dulu pertama sekali itu benar-benar seorang yang true leader, benar-benar membimbing. Setiap ada kesalahan kita dipanggil, kita diberikan briefing, kamu kesalahannya ini, kamu harus melakukan perbaikannya A, B, C, D. Nah, setelah itu nanti akan dipantau Pak, progresnya seperti apa, kita sudah bisa atau tidak untuk mengikutinya. Nah, kalau itu sudah, maka kita akan dilepas lagi. Nah, itu akan berkelanjutan. Yang kedua memang agak boski ya, tetapi dia masih mau dengar kalau misalkan kita punya pendapat ataupun keluhan. Biasanya selalu ngajak diskusi, ada masalah apa. Nah, sudah punya planning apa saja. Terus nanti analisisnya kira-kira mau seperti apa. Nanti dari situ beliau akan memberikan masukan ataupun gambaran ke
kami ya, tim yang ada di bawah, progresnya nanti akan seperti apa, proses pelaporannya, nanti endingnya kalau misalkan kita ada masalah, evaluasinya nanti bertahap seperti apa. Nah, yang ketiga ini yang memang agak bad leader ya, dari mulai sering kepo status, terus selalu menyampaikan statement itu yang paling nggak enak. Oke, kamu di sini baru, kamu punya kemampuan, tapi kemampuan kamu belum tentu bisa dipakai dan kamu harus banyak belajar lebih dahulu. Nah, ini yang memang paling sulit karena apa? Kita menyampaikan sesuatu tidak akan ada, tidak diberikan feedback yang baik. Hanya ya coba silakan dicoba. Tetapi begitu ada masalah itu bukan dievaluasi tapi langsung disalahkan. Loh, kemarin kan sudah dikasih tahu, kenapa kok masih tetap dijalankan nekat seperti itu. Nah, bahkan Jadi Pak yang Budi paling sudah ini ya, dari ekstrem kanan ke ekstrem kiri udah ya. iya betul Pak. Dan bahkan yang paling aneh itu kalau saya minta misalkan approval atau apa, posisi saya manajer, tetapi begitu saya masuk ke untuk approval ke waktu itu ada division head, itu akan dikembalikan lagi. Kamu sudah minta tanda tangan SPV kamu belum? Sudah dimintakan cek belum? Untuk bukan hanya approval ya, keputusan-keputusan yang bersifat operasional ataupun taktis pun seperti itu. Jadi akhirnya saya juga tidak kuat juga Pak, seperti Pak Aji, lebih baik saya say hello dan Oh iya, mungkin cuma betul. lain waktu. Iya betul, Karena betul. terlalu berat, apa ya namanya. Jadi kita mau menyampaikan sesuatu, kita tahu kita mau menyampaikan sesuatu, misalkan contoh kita nyusun budget tahunan misalnya. Nah, kita kan mengacu dari data tahun lalu, tetapi di pertengahan kayak kemarin misalkan ada kenaikan BBM, terus ada wacana untuk perpindahan gudang dengan fasilitas yang lebih baik dengan harga yang lebih mahal. Nah, saya katakan saya tidak bisa mengikuti budget tahun lalu, tetapi saya gunakan adalah aktual budget yang 3 bulan ini sudah berjalan. Saya cari rata-ratanya, saya proyeksikan untuk tahun depan. Nah, kalau misalkan saya mengacu ke budget tahun lalu, maka yang ada adalah defisit dan kemungkinan besar itu akan ada kesalahan estimasi untuk nanti apa namanya dari sistem pembayaran, estimasi untuk nanti apa budget yang dikeluarkan. Karena budget itu kita minta tinggi dengan apa namanya perhitungan ya profit yang akan kita capai berapa, penjualannya akan di ini berapa. Nah, tetapi kita pun ya sebagai pelaksana kan tidak mungkin 100% tidak melakukan efisiensi karena kan ada beberapa poin misalkan dari sisi distribusi, terus dari sisi Ya. storage, dari sisi sewa gudang, manpower, ataupun kondisi-kondisi lain itu juga kita kalau bisa dihemat ya tentu akan lebih apa namanya besar manfaatnya untuk tim. Mungkin seperti itu Pak sharingnya Pak. Betul. Thank you Pak Budi. Pak Budi tahan dulu ya. Kita foto dulu Siap. kali ya. Kita foto dulu nih. Ya, Thank you Mr. Marmut. ya sekarang Pak Agung deh. Tadi kan udah resen. Ayo Pak Agung, silakan. Ya, terima kasih Pak Yudi, Pak Aji, Pak Tama, dan teman-teman semuanya. Jadi kalau saya izin untuk sharing terkait dengan leader versus boss. Jadi kalau misalkan ditanya apakah pernah ada pengalaman terkait dengan Pak Bos yang misalkan dalam tanda kutip toksik, ya pernah. Saya pernah itu di 3 perusahaan. Dan karena dulu saya itu memang kutu loncat ya, jadi pindah-pindah-pindah. Dan salah satunya adalah yang satu benar dengan Pak Yud dulu. Nah, saya nggak Oke. sebutin ya Pak ya, tapi mungkin Ya. Pak Yud itu sudah tahu gitu kan. Nah, dulu tuh saya awal lulus memang bekerja di logistik, langsung di logistik gitu kan. Untuk kurir itu perusahaannya asing, memang Cina ya, dari Hong Kong, semuanya unit bisnisnya dikelola oleh si keponakannya. Jadi ada satu hal di mana mereka tuh sebenarnya pinginnya ya sebut bos lah. Mereka nggak mau mendengar, mereka maunya didengar gitu loh. Sampai ada satu case di mana memang dan sorry perusahaan ini tuh dia menghindari pemerintah. Jadi regulasi pemerintah itu mereka tuh hindari banget gitu kan. Makanya memang dalam penggajian dulu ya, itu sekitar 8-9 tahun yang lalu, terus juga jam sostek segala macam itu memang tidak ada.
Bahkan saya lihat SOP pun juga ada yang ada, juga ada yang enggak, gitu kan. Nah, pada satu hal itu kan gudangnya itu dulu cross dock ya. Nah, cross dock itu kan kita ada sewa dulu di dekat PTC gitu kan. Nah, itu kan juga dekat dengan Egypt. Itu banyak lalu lalang ya, mobil gitu kan. Nah, hingga pada satu waktu itu ada polisi datang. Itu polisi satu atau dua mobil datang ke gudang, nanya ini kenapa ada bongkar segala macam, terus ya oknum lah, saya bilangnya oknum gitu kan. Nah, si owner ini kan nggak mau tahu ya. Ya halnya kita diplomasi juga nggak bisa. Ya ujung-ujungnya UUD lah ya segala macam. Dan customer tuh juga si owner itu nggak mau tahu lah gitu karena mereka pun juga menghindari namanya regulasi. Akhirnya dia marah-marah. Memang pakai full English ya mereka itu komunikasinya segala macam sampai di saat dia bilang, wah itu udah. Waduh. Harus Saya pernah gitu ya, sedih. harus Gitu kan. diedit ini nanti di Betul. YouTube-nya nih. Harus Betul, diedit. betul. Itu ini to be honest gitu kan. And at the same time, straight away saya bilang I'm out. Saya langsung tinggalin gitu kan karena juga masih muda gitu kan. Emosinya masih labil, saya digituin gitu kan. Saya nggak terima, ya sudah saya out, pindah. Di perusahaan yang dulu juga sebelum di Kamaja ini juga ada ya memang sama tipikalnya lah. Biasanya tuh kalau misalkan yang tanda kutip bos itu mereka tuh nggak mau didengar lah gitu. Tapi kita kan juga namanya kita punya tanggung jawab, kita punya job desk yang kita harus lakukan gitu kan. Apalagi kita juga punya tim, kita sebagai role model ya kita tetap melakukan semaksimal mungkin apa yang kita bisa lakukan gitu lah. Walaupun saya tahu dia itu tidak suka dengan saya secara subjektif gitu kan. Karena jadi kalau dulu tuh saya dengan Pak Yud itu kan strukturalnya warehouse manager itu mengcover beberapa cabang ya. Karena atasan kita, saya kan sebagai kepala gudang itu adalah ke branch manager seperti itu. Yang notabene adalah orang sales gitu ya. Jadi mereka tuh nggak tahu lah. As long as gudangnya bagus, kirimannya bagus gitu kan, dan nggak ada komplain dari customer, itu oke, nggak ada masalah. Tapi setelah ada regulasi, yang tadinya warehouse manajernya si A, ternyata diganti dengan si B, ada perubahan gitu kan, di mana si B ini ya dia cover area saya gitu loh. Nah, orang Jawa Timur juga nih gitu. Tapi saya tidak mengeneralisir ya. Dan saya lihat memang pada saat awal udah nggak enak nih gitu. Udah nggak enak nih. Pokoknya situasi udah nggak enak lah dalam hati saya gitu kan. Ditambah saya tuh gini Pak, sama seperti dengan Pak Budi, saya tuh tipenya observer ketika saya tahu nih atasan saya gimana nih. Dia sukanya apa segala macam. Nah, yang paling susah adalah kalau udah orangnya nggak ngopi sama nggak ngerokok. Itu susah banget. Itu susah banget ya. Bentar. Saya nggak ngopi, nggak ngerokok, tapi nggak gitu deh perasaan. Betul, enggak. Itu saya tidak mengeneralisir. Saya tidak mengeneralisir Canda Pak Agung. Canda Pak Cuma terkadang Agung. gitu ya. Santai aman. Karena kan anak gudang tuh seperti itu ya. Terkadang kalau kita ada bos yang atau atasan kita yang ternyata dia suka ngerokok nih, ya udah kita terkadang lepasnya itu di situ. Iya. Ya, Benar-benar. rokok, pas ngopi gitu kan. Ya seperti itulah. Dan ini susah sekali gitu kan. Akhirnya sudah tidak kondusif, dia ya terjadi inilah gitu kan si warehouse manajernya bilang ke si BM-nya tentang saya seperti A segala macam. Akhirnya ya sudah saya putuskan saya out dari situ walaupun BM-nya itu masih ingin saya di situ gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang saya pernah komen di statusnya Coach Aji. Betul ya Pak ya, awal-awal banget lah gitu kan. Dimana kita jangan pernah untuk meremehkan orang lain ya. Kita nggak tahu di masa depan seperti apa. Nah, itu case-nya adalah, jadi dulu tuh kita gudang, kan kalau orang gudang rata-rata dalam tanda kutip kan bawa gerbongnya masing-masing ya. Iya. Gitu kan, bawa gerbongnya masing-masing. Nah, ada satu waktu di mana saya lagi proses, dulu tuh kan kita lagi integrasi kan dari SAP ke WMS gitu kan. Nah, itu
saya dulu juga di admin, itu saat baru saya dan satu teman saya yang menguasai lah gitu kan. Dan yang teman yang lainnya juga ingin sedikitnya tahu tentang apa sih SAP dan segala macam. Dilalah waktu itu saya lagi coba eh, belajar diskusi dengan leader yang memang bukan gerbongnya si supervisor A seperti itu. Akhirnya ketahuan, ditanya segala macam, saya dimarahi di situ. Dan saya bisa bilang itu dimaki ya, karena kalau misalkan dimarahi mungkin kita masih agak coba acceptable ya. Cuma kalau sudah dimaki, dilihat sama orang-orang warehouse dan dengan nada yang keras, dalam tanda kutip seperti menghina gitu kan, itu yang membekas di saya. Tidak dendam, tapi kan namanya ingat pastilah ya seperti itu. Dan sekarang ketika saya jadi leader, ternyata saya juga masih bertanya, how to be good leader gitu kan. Tapi kalau saya elaborasi, mungkin kan juga punya pendapat yang berbeda dengan teman-teman. Tapi kalau saya boleh tarik benang merahnya adalah, kalau kita mau jadi leader, ya very simple. Tapi itu yang terkadang sulit untuk dilakukan adalah bagaimana mau mendengar, gitu kan. Jadi saya yang masih ingat tuh tipe orang pendengar itu ada tiga, ada average listener, ada listen to understand, ada listen to connect. Kalau average listener itu kan biasanya ya cuman dengar-dengar aja lah ya. Kalau yang kedua ini tipenya saya mendengar cuman mau ngejawab apa yang orang lain katakan kepada saya. Nah, kalau listen to connect itu saya lebih berempati, saya merasakan apa yang orang lain ingin utarakan kepada saya. Sehingga saya lebih bisa untuk mendengar dan memberikan solusi terhadap apa yang dipersoalkan seperti itu. Dan itu tuh very very difficult lah. Karena kita kan sebagai leader kadang menjaga pride kita sebagai atasan gitu ya. Pinginnya kan didengar, tapi nggak mau mendengar. Itu mungkin yang saya bisa sharing di sini gitu ya. Setelah mungkin dipendam, saya coba curcol di komentarnya Pak Aje, tapi saya sekarang coba mengelaborasi seperti itu. Seperti itu. Jadi sudah mulai berkurang nih. Terima kasih Coach Aje, Pak Yudi, dan teman-teman yang lain. Thank you. Mantap, mantap. Oke. Luar biasa. Jadi memang ada orang yang listen aja, ada yang listen to respond, ada yang listen to connect tadi ya. Ya bagus sih. Ini memang benar sih. Ya, jadi ya kelihatan lah kalau orang yang listen to respond itu kita belum selesai aja dia udah mau motong gitu kan. Nah, itu cuma dengar kita tapi cuma untuk merespon. Tapi yang paling benar adalah ya itu listen untuk mengerti ya kan. Kalau bisa kasih solusi, kalau enggak ya enggak gitu kan ya. Nah, itu benar sih. Ya leader salah satu apa namanya? Menjadi leader tuh harus punya ability apa sih? Ya salah satunya mendengarkan. Ya, banyak leader karena udah sepuh dan udah melalang buana, banyak makan asam garam, ya, akhirnya ngomong aja, ya kan? Jarang ada yang benar. Tapi benar kok, ya. Most of the leader yang saya jumpai, kalau suruh ngomong bagus, jago banget. Tapi dengerin belum tentu bisa, makanya itu tadi saya cerita, ya kan? Saya sampai bilang, Pak, you have to listen. Tapi dari situ dia ini apa? Jadi ya ada yang bisa, ada yang nggak bisa lah ya, seperti itu. Ya, oke. Ya, Masih lanjut ya, bentar ya. Pak ini nih. Ini screen saya udah kelihatan, Pak? Kelihatan nggak screen saya? Pak Yuri? kelihatan Pak Aje. Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kita kan sampai sini tadi ya. Nah, ini saya mau kasih contoh beberapa great leader of the world. Kenapa? Ya, karena kita mau tarik benang merah sebenarnya. Ya, seperti tadi Mas Agung mengatakan jadi leader tuh apa sih gitu ya. Kita mau narik benang merah. Ya. Ini siapa? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ini siapa?
Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, betul. Nelson Mandela Afrika Selatan, Mahatma Mahatma Gandhi Gandhi India. India, ya kan? Tapi mereka berdua ini punya kesamaan. Ya. Sebelahnya Satu lagi Jokowi nih, kayaknya. Hah? Enggak, kita Sebelahnya tidak Jokowi. berpolitik Stephen ya. Chow. Kita tidak sedang berpolitik ya. Pokoknya saya ambil contoh dari luar, bukan dari kita ya, nggak boleh. Ya, ini ada benang merah antara si Nelson Mandela, antara si Mahatma Gandhi sama si Steve Jobs menurut saya ya. Kalau Nelson Mandela ini membela kesamaan hak ya, ingat ya, politik apartheid di Afrika Selatan ya kan, orang kulit hitam tidak sama haknya dengan orang kulit putih ya kan. Nah, dia yang bela, dia berhasil dan kemudian dia jadi presiden. Mahatma Gandhi juga begitu ya, dia berhasil memerdekakan India ya dengan aksi damai ya. Nah, kedua orang ini kesamaannya adalah dicintai ya sama orang, ya kan? Orang follow dia karena orang cinta sama mereka, ya. Kalau Steve Jobs ya, saya lihat ya, ini inovatif dan inspiratif, ya. Apakah Nelson Mandela dan Muhammad Gandhi nggak inspiratif? Pasti, ya kan? Kalau nggak mungkin mereka jadi leader, ya. Jadi ini tanpa banyak menjelaskan teori leadership, sebenarnya leadership itu ada di orang-orang ini, ya, membela orang lain, ya, memajukan orang lain, dan inovasi dan inspirasi, ya. Nah, bertolak belakang dengan ini, ya. Kim Jong Un. No, nggak boleh. Kim Jong Un saya takut dikasih rudal nanti. Di nuklir. Kirain. Ya, ya. Tapi ini juga nih, ya, ini juga nih bisa kirim nuklir nih. Ya, Pencet tombol. iya. Ya, dia kan sekarang lagi berperang nih, ya kan? Si Vladimir Putin, ya, sekarang lagi menyerang apa? Negara orang lah ya, negara api. Ya. Dan yang paling ekstrim ya, ada satu leader. Sebenarnya leader ini saya kagumi, ya. Tapi seperti yang tadi Pak Iqbal mengatakan, yang ya, Pak Iqbal katakan ya, kita paling tidak kita bisa mencontoh sebaliknya, ya. Nah, ini sebenarnya. Ya. Ini leader saya kagum. Saya kagum karena dia hebat banget, ya. Dia hebat banget. Dia bisa menggerakkan seluruh bangsa Jerman, seluruh bangsa Arya untuk menindas orang lain. Bukankah itu suatu kehebatan, ya kan? Cuman ya itu yang harus kita tiru 180 derajat dari dia. Ya. Nah, ini ada benang merah juga ya, bahwa seperti ini juga bisa jadi leader. Tapi apa ini ya leader yang kita mau? Ya kan? Nah, oke. Ini saya punya dua video ya. Satu video dari Simon Sinek ya. Dia mengatakan sesuatu yang buat saya kena banget ya. Kita coba lihat. Leadership is a choice. It is not a rank. I know many people at the senior most levels of organizations who are absolutely not leaders. They are authorities, and we do what they say because they have authority over us, but we would not follow them. Nangkep nggak? Coba ya, sekali lagi ya. Leadership is a choice. It is not a rank. I know many people at the senior most levels of organizations who are absolutely not leaders. They are authorities, and we do what they say because they have authority over us, but we would not follow them. Nah, ya, jadi bedakan antara leader sama otoritas. Ya, jadi ada orang-orang yang punya authority tapi belum tentu leader. Ya, terutama yang senior ya. Dia mengatakan tadi dia mengenal banyak orang-orang di level senior ya, yang absolutely not a leader, but they are authorities. Mereka punya otoritas untuk menyuruh orang lain. Ya. Tetapi kita tidak akan follow dalam artian volunteer ya. Kita benar-benar mau follow ya, bukan karena kita disuruh, bukan karena dia punya jabatan. Ya. Itu. Ya, satu lagi ya, dari semua video leadership ya, dan mengartikan leadership ini seperti apa, saya paling suka video dari ibu ini. Saya nggak tahu dia siapa ya, tapi dia mengatakan sesuatu yang kena banget mengenai leadership ya. Coba kita dengarkan.
What is the definition of leadership? So many leaders, and when I ask that question, there's a little bit of a pause because I don't think we often stop to think about what is leadership anyway. And I like to keep things very simple. To me, leadership is enablement. Leading is about enabling people to do their best work. It's the processes, the systems, the structures, the culture, the environment, the making sure you understand their motivators, which allows them to be in a space of delivering their absolute best. What is the definition of leadership? So many leaders, and when I ask that question, there's a little... Sorry. Kita nonton sekali lagi ya. Dia ngomong tentang enablement, ya. Dan dia nggak hanya ngomong mengenai memberikan pekerjaan, tapi dia ngomong culture, environment, motivasi, ya. Nanti saya jelasin enablement itu apa maksudnya. What is the definition of leadership? So many leaders, and when I ask that question, there's a little bit of a pause because I don't think we often stop to think about what is leadership anyway. And I like to keep things very simple. To me, leadership is enablement. Leading is about enabling people to do their best work. It's the processes, the systems, the structures, the culture, the environment, the making sure you understand their motivators, which allows them to be in a space of delivering their absolute best. What is the definition of leadership? Delivering the absolute best, ya. Dan ini ada benang merah dengan apa yang dikatakan Mas Bayu tadi, ya. Bahwa kalau menurut Mas Bayu, leadership adalah as simple as apa tadi, Mas Bayu? To listen. Simple as mendengarkan. Nah, ini ada benang merahnya. Dia kan bilang, ya, memberikan enablement. Enablement itu support supaya orang itu bisa bekerja dengan baik, ya, secara struktur, secara proses, secara culture, motivasi, environment, dan dia bilang kita harus mengerti apa yang menggerakkan orang. Dengan apa? Yaitu dengan yang tadi Mas Bayu bilang, dengan mendengarkan. Tanpa mendengarkan, kita nggak akan bisa tahu apa yang memotivasi orang sehingga orang bisa delivering their best. Kalau kita coba lihat Mahatma Gandhi sama Nelson Mandela tadi, dia bisa memerdekakan suatu kaum atau suatu bangsa tanpa orang lain, kayaknya kan nggak mungkin ya. Nah, berarti dia harus punya ability ini, mendengarkan dan mengenable orang, ya, karena dia tidak bisa mungkin untuk melakukan sendiri, ya. Nah, itu definisi leadership yang buat saya kena banget, ya, karena saya punya leader yang pernah ngomong gini ke saya, ya, kita sebagai leader itu apa sih tugasnya, dia bilang, ya, mirip dengan yang ibu ini bilang, kita sebagai leader adalah, tugas kita adalah mensupport tim kita, membantu tim kita yang ada kesulitan. Itu definisi dia. Dan menurut saya benar, enablement. Ya, jadi bukan berarti kita jadi pelayan ya. Saya nggak setuju dengan perkataan misalnya harus jadi servant leader dan segala macam. No, ya. Tetapi kita memang harus mensupport mereka, membantu mereka. Tapi not necessary kita menjadi servant gitu ya. Jadi tapi ketika mereka punya masalah, ya, contoh misalkan dengan supplier mereka bermasalah, ya. Contoh Mbak Wina tadi bermasalah dengan customer, ya. Harusnya seorang leader, ya, membantu timnya menjelaskan kepada customer, terus ajak ngomong sama customer bagaimana sama-sama mencari solusi instead of langsung marahin timnya, ya kan? Nah, ini loh enablement ini. Nah, terus saya mau kasih satu, ya. Ini ilmu. Ilmu ini yang merubah seluruh karakter leadership saya. Ya, ketika saya beruntung, ketika awal-awal saya menjadi leader, saya diajarin ini, ya, D dan S, ya, development dan supportive behavior, ya. Nah, saya jelasin pelan-pelan ya. Nah, bagian bawah ini adalah tim, ya, bawahan kita, ya. Tim kita ada di sini, ya. Ada 4 tipe, ya. Satu, ada yang high competence, high commitment. Itu D4. D3
ya. Kompetensinya moderate sampai ke tinggi, ya. Komitmennya sosok, ya. Kalau D2, ya, kompetensinya lebih rendah lagi, apalagi komitmennya, ya, komitmennya juga lebih rendah. Di D1 ini adalah kompetensinya rendah, tapi komitmennya tinggi, ya. Nah, jadi ada 4 kuadran, ya. Jadi tim kita itu sudah ada di 4 kuadran ini, ya. High, high, moderate, moderate, low, low, tapi low ada yang high juga komitmennya, ya. Kenapa? Ya, kalau ada yang nanya nih, kenapa Pak nggak ada satu lagi yang low competence sama low komitmen? Kenapa nggak ada di sini? D0 lah ya, D0 low competence, low commitment. Diapain tuh orang kayak gitu? Dibuang. Iya, dibuang ke laut ya, makanya Dibuang nggak ke ada di laut. sini. Ya, Jadi suruh ke laut rumpon. aja. Iya. Suruh ke laut aja, ya kan? Udah low competent, low komitmen pula. Komitmen. Makanya nggak ada di sini ya. Jadi kita nggak ngomong orang yang low competence, low commitment, ya. Kita ngomong ada low commitment tapi kompetensinya oke lah, ya kan? Masih oke lah, sedikit-sedikit oke. Nah, terhadap 4 tipe ini kita mesti ngapain, ya kan? Kalau terhadap orang yang high competence, high commitment, ini delegate, ya. Ini yang kata Pak Galih di awal, ya. Kadang-kadang leader harus menggunakan go, ya, mengatakan go, bukan let's go, ya. Karena timnya sudah kompeten, ya. Jadi tinggal delegasi, ya. Jangan di micromanage, jangan turun ke bawah bareng-bareng sama mereka, ya boleh, ya kan, tapi jangan ngatur kerjaan bersama mereka. Cukup kasih direction, ya, kemudian oke, go. Nah, ini delegating. Makanya saya bilang semua ilustrasi mengenai bos itu belum tentu salah, belum tentu jelek, ya, karena ada ini. Kemudian untuk yang kuadran yang kedua ini D3, ya, sama-sama sosok aja kompetensinya, support, ya kan, kasih support, ya. Terus terhadap yang D2 kasih coaching, ya, karena kan kompetensinya kurang baik, ya, kita coaching, ya. Yang terakhir direction, karena apa namanya, high directive, ya, low supporting behavior, karena sebenarnya dia komitmennya sudah tinggi. Jadi kita harus kasih tahu dia secara rinci nih, ya, direction kita harus inilah micromanagement, ya. Di sini sebenarnya micromanagement, ya, karena sebenarnya orang-orangnya punya komitmen mau kerja, cuman nggak tahu mesti ngapain. Nah, kita kasih Butuh diarahin ya direction. Pak J. Iya, kita kasih arahan yang jelas. Jadi saya pun begitu, ya. Saya kalau ketemu tim saya yang tadi ya, seperti Mbak Wina tadi ya, tim kita banyak yang nggak bisa, belum ada kompetensi di situ, tapi mau kerja. Saya akan menjelaskan dari A sampai Z cara kerjanya, ya. Kemudian saya akan tanya, ngerti nggak? Bagian mana kalian belum ngerti? Saya ulang, ya. Saya selalu begitu kalau di meeting dengan orang-orang yang masuk kuadran D1 ini, ya, A sampai Z, ya. Jadi sedetail itu, nggak ngerti nanya, ya. Nah, setelah mempelajari inilah, saya berani mengatakan bahwa teori leader versus boss itu benar-benar teori, ya. Jadi tidak ada orang yang ada di satu kuadran, ya, 1 atau 0 seperti kata Pak Iqbal tadi, ya. Dan saya setuju, ya. Jadi memang leader harus menempatkan dirinya secara benar, ya, terhadap apa? Terhadap tim yang dia lead, karena dia leader, ya, bukan terhadap dia, bukan suka-sukanya gue. Gue leader kok, ya. Makanya beda antara leader sama bos, atau malah dengan owner, ya, tadi kata Mbak Wina, ya. Kalau owner kayaknya agak susah dia mengerti ini, ya, karena inilah bedanya. Kalau kita mau benar-benar menarik benang merah bedanya leader dengan bos, ya, adalah itu
kembali ke pernyataan Mas Bayu tadi, mendengarkan. Ya. Kalau leader yang dia pedulin adalah timnya, ya jadi dia yang harus mengerti timnya, enabling timnya supaya bisa deliver the best. Kalau bos, dia cenderung anak buahnya harus mengerti dia untuk deliver apa yang dia mau. Ya ini kalau benar-benar ditaruh di dua kutub yang berbeda, perbedaannya di sini. Ya, ini ilmu. Ya, pelajari ini. Ya, pelajari yang namanya supportive behavior, ya, directive behavior, sama development level. Ya, situational leader. Ya, pelajari ini. Ya, supaya menjadi leader yang bisa menjadi leader yang lebih efektif dalam suasana yang lebih baik. Oke, ada yang mau tanya lagi sebelum saya ke slide berikutnya? Masih ada yang mau curhat? Ayo, raise hand, open mic. Ya, Lanjut kalau dulu nggak Pak ada, J, sambil kalau nunggu nggak ada, ini. nggak, sebenarnya ini udah penutupan ini. Oh, udah penutupan. Udah penutup nggak? Ya, saya tutup dengan satu slide berikut. Ya, ini, nah ini, ya sebenarnya simpel kalau mau jadi leader. Ya, jadilah leader, ya jadilah jenis leader yang kamu mau follow sebagai follower. Kamu mau follow leader seperti apa? Ya, simple, jadilah leader seperti itu. Tapi ya, jangan menjadi orang lain, ya. Karena capek jadi orang lain itu. Berpura-pura jadi orang lain itu capek. Makanya saya bilang, ya, saya tambahkan di sini, ya. Kalau di sini mengatakan be the kind of leader that you would follow, saya akan bilang, tapi jangan lupa untuk be kind juga, ya. Jadilah orang baik. Ya, leader itu kadang-kadang lupa bahwa dia punya otoritas untuk menjadi orang baik, ya, menggunakan otoritasnya untuk menyebarkan kebaikan. Itu satu. Kedua, jangan jadi orang lain, ya, jadilah diri sendiri tapi versi yang terbaik. Karena menjadi orang lain itu capek, ya, berpura-pura jadi orang lain itu capek. Jadi kalau kita bisa melihat, oh, gue mau jadi kayak Adolf Hitler nih, ya kan, orang-orang pada takut sama dia. Ya, gue mau jadi kayak Kim Jong Un, ya. Tapi kalau kita tidak punya kapasiti seperti itu, kitanya yang capek, ya kan. Tapi makanya jadilah tetap jadi diri kita sendiri, ya. Tapi kalau kita lihat, oh kayaknya ada yang bagus nih leader, kita boleh, ya, menambahkan gimmick-gimmick itu ke diri kita. Mas Agung, silakan. Ya, Coach penutup, mungkin dari saya gini. Saya waktu itu pernah nanya, jadi kan apa kalau untuk jadi salah satu leader yang baik dalam tanda kutip itu adalah mampu mendefinisikan good purpose. Saya pikir pas saya tanya gitu ya bagus, purpose kan tujuan-tujuan baik. Saya pikir di organisasi saya ya SLA-nya bagus, customer happy, SOP IK-nya ada gitu kan. Hal teknis lah segala macam. Nah, terus dia bilang, betul itu tidak salah. Cuman salah satu yang bisa menjadi kita good leader itu adalah bukan cuma mendefinisikan good purpose, tapi mendefinisikan great purpose. Saya bilang kenapa? Loh, kamu lupa, kamu punya tim, ya kan? Kamu harus develop mereka, kamu harus engage mereka. Terus juga kamu harus tahu apa yang dirasakan oleh tim kamu, gitu kan? Tadi juga mampu mendengarkan, gitu kan? Jadi benar sih yang tadi enablement itu, wah, kayak ke-trigger lah, istilahnya ke-trigger gue, coach terkait dengan dulu yang pernah salah satu atasan saya tanyakan, saya jawab ternyata, oh ya, berarti kita harus bukan hanya hal teknis, tapi juga ada beberapa hal yang sebenarnya dekat dengan kita, tapi kita nggak ngeh, malah itu menjadi apa ya namanya eh, tamparan lah buat kita. Kita bagus secara prestasi kerja, tapi ternyata kita kurang mampu untuk bisa ngedevelop,
kurang lebih untuk bisa mengengage tim kita gitu kan. Karena kita maunya ya jadi one man show gitu loh. Seperti itu. Thank you. Betul, makanya selalu orang mengatakan leader yang baik itu adalah indikasinya apa? Indikasinya dia akan menciptakan leader-leader berikutnya, ya kan? Karena apa? Karena itu fokusnya adalah ke orang lain, bukan ke dia. Kalau dia fokus ke dirinya sendiri, tidak mungkin dia akan bisa mencetak leader baru. Nah, tapi kalau dia fokus ke orang lain dan memberikan enablement, dia akan mencetak leader-leader berikutnya. Ya, oke. Dengan ini, ya, saya tutup. Mungkin Pak Tama atau Pak Yudi ada have something to say? Mau bicara apa sebelum saya tutup? Karena saya ada satu slide terakhir ini. Nah, ini. Ya, leader apa bos nih? Ini orang ini bosnya para leader kayaknya. Ini pilihan ganda ya Pak Aceh ya? Bukan, ini benar atau salah BS. Oh bukan, Itu BL. owner Pak. Oh, Owner itu Pak. Amin. Ya, nah, Pak Tama mungkin ada sedikit wejangan buat kita. Waduh, enggak sih. Sebenarnya semuanya udah dijelaskan semua ya. Definisi leader seperti apa gitu kan. Kapan leader itu baik untuk tim jadi berperan sebagai bos gitu. Berperan go gitu kan ya, bukan let's go gitu. Jadi terus kemudian kapan dia perlu untuk engage, approach, terus pitching, ya coaching, consult, itu semuanya sih ya. Lengkap, paket lengkap gitu ya. Tapi ya benar situational leader. Ya dari semuanya sih memang yang tadi yang bagus ya. Tadi ya si ibu-ibu tadi ya. Enablement itu ya. Oh, ibu-ibu ya. Bukan. Ibu yang tadi video. yang di video. Iya, Itu jelas, siapa? benar. Itu siapa sih? Ada yang tahu nggak sih itu siapa? Keren banget loh dia. Kalau chat ya, saya tadi juga sambil nyari itu siapa ya ibu siapa. Itu bagus banget loh itu. Enablement itu salah satu apa namanya? Satu kata ya, tapi Ya, bisa dia mencakup merangkum semua. keseluruhan Dia merangkum semua ya. Karena mulai dari mendengar gitu kan, enablement itu kan kita mendengar, leader itu kan kayak kalau beberapa training sebenarnya bener banyak sih ya. How to be a great leader itu kan banyak tuh. Apa namanya? Webinarnya, terus seminarnya tuh banyak yang minta ampun ya kayak gitu. Bootcamp, Tapi kalau leadership bootcamp, ya kan? leadership bootcamp gitu kan, banyak banget deh. Ikuti aja nggak apa-apa gitu loh. Tapi nanti coba diasah dengan cara kita implement ke tim kita gitu. Dari leader yang keingintahuannya tinggi, jadi si leader ini memasang dua telinga itu untuk mendengar gitu. Memasang dua telinga itu untuk mendengar lebih, nggak cuma dari satu orang, tapi mendengar dari beberapa sumber yang kemudian dia rangkum, kemudian dia eksekusi berdasarkan semua apa yang dia lihat. Makanya ada Genba, makanya kalau kita sebagai anak buah ada yang namanya Horenso, Hokaku, Renkoku, sama Soudan. Akhirnya kita memutuskan apa yang terbaik buat organisasi. Berarti keseluruhan, enablement tadi, baik buat leadernya, buat organisasinya, dan buat bagi timnya. Seperti dan yang saya dengar itu contoh-contoh atasan saya tuh kalau bilang dia nggak pernah bilang anak buah. Ini anak buah saya. Dia nggak pernah bilang begitu. Dia bilang ini rekan kerja saya. Mungkin ada sesuatu yang aneh ya. Ada yang aneh gitu. Saya kan anak buahnya tapi enggak. Tapi dianggap bahwa anak buahnya adalah rekan kerjanya dia yang untuk support roda organisasi ini berjalan dengan sangat baik. Seperti itu. Itu aja sih summary dari saya. Tadi dari Pak Aceh ada apa namanya? Ada metrik tadi ya, delegating, supporting, coaching, terus kemudian directing, yes. Itu salah satu perannya beberapa fungsi leader, melihat dari sisi kompetensi, lihat dari sisi skillnya. Yes, itu yang perlu dibutuhkan. Ya, itu aja dari saya. Thank you buat semuanya yang sudah ikut curcol ya, terutama Mbak Ibu Wina tadi ya. Ibu Wina.
Itu Bu Wina Semoga tadi ada udah pencerahan ya, summary. Mbak Wina Nah, malam ini. Maaf ya, panjang lebar. Nggak iya apa-apa. aman Ya, Mbak itu yang Wina, kita harapkan. aman. Itu yang kita harapkan. Iya, tadi udah satu kata dari Pak Aceh ya, jadilah orang yang baik. Itu loh. Orang baik itu semuanya ya, mendengarkan, empati, simpati, respon, support, semuanya deh. Namanya orang baik ya, lengkap, paket lengkap, komplit. Gitu. Nah itu aja sih dari saya. Pak Ya. Yudi, monggo. Tambahan. Udah lengkap sih ya. Jadi Mbak Wina tadi itu mewakili banyak banget Mewakili banyak dari kita teman-teman, semua. karena saya lihat di chat aja kan mewakili mengalami yang sama gitu kan. Jadi udah terwakili lah, walaupun nggak terlalu banyak yang bertanya ya, tapi udah diwakili sama Mbak Wina tadi, udah cukup banget. Ya kalau saya pribadi sih, kalau di lapangan lebih cenderung karena dulu diajarin sama atasan saya, kalau punya case minta mereka berani bicara, mereka punya apa ya, punya jalan keluar seperti apa, nah, kita adu argumen tuh di situ. Jadi mereka harus belajar berargumen, yang paling kuat argumennya itu yang dipakai. Jadi tidak selalu menutup kemungkinan kita yang jadi atasan harus omongan kita yang didengerin, tapi tim yang di bawah kita pun bisa gitu. Itu sih kalau dari kan Pak Haji, kembali ke Pak Iya. Haji nih. Thank you. Jadi ya malam ini saya mau tutup dengan satu kata aja sih sebenarnya. Ya, satu kata itu adalah apalah kita tanpa tim kita. Ya, makanya kalau jadi leader, ya pikirkan itu. Ya, apalah kita tanpa tim kita. So, yaitu kita harus melakukan segala sesuatu yang baik buat leader kita, buat tim kita. Ya, oke. Akhir kata, terima kasih semua yang udah hadir di malam ini. Jangan lupa follow sosmed kita, ya. Ada LinkedIn, IG, ada YouTube, ada juga web kita ya. Jangan lupa follow, subscribe, share. Ya, semua nanti kita akan share juga di sana info-info yang berguna ya untuk pengetahuan dan acara-acara seperti ini ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di acara ASCI Jatayu mendatang. Thank you teman-teman semua. Tetap Thank you semuanya. Ya, terima kasih.